Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tingkat ketergantungan pasien. Kita tahu pada beberapa perhitungan kebutuhan tenaga keperawatan kita perlu menentukan tingkat ketergantungan pasien. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait hal itu. Mari kita simak bersama-sama. Baik. Ada 3 tingkat ketergantungan pasien. Yang pertama minimal care, yang kedua intermediate care atau partial care, kemudian yang ketiga adalah total care. Kemudian pada kategori minimal care, pasien kira-kira membutuhkan 1 sampai 2 jam per 24 jam membutuhkan perawatan pasien, kurang lebih segitu ya. Kemudian pada pasien dengan kategori intermediate care atau partial care, pasien membutuhkan kurang lebih 3 sampai 4 jam selama 1 hari untuk perawatan pasien. Kemudian untuk total care, pasien membutuhkan 5 sampai 6 jam selama sehari untuk perawatan pasien. Jika 1 hari ada 3 shift, maka kira-kira akan butuh 2 jam perawatan setiap kali shift untuk pasien total care. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, kira-kira apa saja yang termasuk pasien minimal care ya? Karakteristik seperti apa pasien yang dikatakan minimal care? Yang pertama adalah pasien dapat melakukan kebersihan diri sendiri, mandi, ganti pakaian, dan minum. Jadi pasien ini dalam kondisi stabil ya. Dalam kondisi mandiri, dia bisa ngapa-ngapain sehingga ADL-nya atau activity daily living-nya tidak dibantu. Bisa mandiri ya, bergerak di atas tempat tidur bisa mandiri, nggak perlu dibantu. Kemudian pengawasan dalam ambulasi atau gerakan ya, dia bisa bergerak di bergerak di tempat tidur tapi perlu diawasi. Observasi tanda vital setiap shift. Jadi memang pasien sewajarnya diukur tanda vitalnya setiap shift, dan tidak perlu pada pasien minimal tidak perlu berulang-ulang diukur vital sign-nya. Kemudian pengobatan minimal, jadi obat yang diberikan minimal tidak terlalu banyak. Kemudian status psikologisnya stabil ya, jadi pasien-pasien biasanya kalau status psikologis stabil biasanya OGJS-nya juga stabil ya, OGJS-nya 456. Kemudian persiapan prosedur pengobatan. Kemudian partial care, yaitu pasien yang butuh perawatan 3 sampai 4 jam selama sehari ya. Berarti kira-kira setiap kali shift dia hanya butuh 1 jam perawatan. Jika digabung ya, misalkan nyuntik ya, kemudian pasang kateter atau pasang infus, itu ketika digabungkan pasien hanya butuh waktu 1 jam selama 1 shift ya. Kira-kira apa saja kategorinya? Yang pertama, pasien dibantu dalam kebersihan diri, makan dan minum serta ambulasi. Jadi pasien sudah mulai dibantu ya, makan disuapin, kemudian diseka, ambulasinya juga dibantu, mau duduk dibantu, mau berdiri dibantu. Kemudian observasi tanda vitalnya setiap 4 jam. Jadi biasanya kalau misalkan shift pagi 1 kali dia di TTV, pada pasien dengan partial care bisa 2 kali di TTV atau tanda-tanda vital. Kemudian pengobatan lebih dari 1 kali, jadi obatnya banyak ya. Misalkan pada shift pagi biasanya pemberian obat hanya jam 8 saja. Nah, pada pasien ini dia butuh pengobatan lebih dari 2 kali, misalkan jam 8 dimasukkan obat, jam 12 masukkan obat lagi ya.
seperti itu, sehingga dia kelihatan kalau misalkan kondisinya memang butuh pengobatan yang lebih. Kemudian yang keempat, pasien pakai Foley kateter ya. Yang kelima, pasien terpasang infus dengan intake dan output dicatat. Tandanya apa? Berarti pasien ini sedang dalam pengawasan cairan ya, sehingga perlu dicatat intake dan outputnya. Kemudian pengobatan perlu prosedur. Yang terakhir yaitu kategori total care, yaitu 5-6 jam. Pasien dibantu segala sesuatunya, jadi semua yang dibutuhkan pasien dibantu semua oleh keluarga. Posisinya diatur ya, harus semivolar kah, harus Trendelenburg kah ya, harus miring kanan terus kah, harus miring kiri terus kah, itu diatur. Kemudian observasi TTV-nya setiap 2 jam ya, malah ini setiap 2 jam. Saya lanjutkan, observasi TTV tiap 2 jam. Kemudian ini saya ulangi, untuk pasien dengan kategori total care, maka pasien dibantu segala sesuatunya ya, mau berdiri dibantu, duduk dibantu, ganti posisi dibantu, makan dibantu, minum dibantu, dan semuanya. Kemudian posisinya diatur ya, entah itu semivolar, miring kanan terus, miring kiri terus ya, atau Trendelenburg, kakinya di atas atau seperti apa, itu dibantu semua oleh keluarga dan diatur, tidak boleh diganti oleh keluarga seenaknya ya. Kemudian observasi tanda vital setiap 2 jam ya, sehingga ketika kita shift itu 7 jam, maka kita perlu melakukan observasi vital sign selama 3 kali ya, 3 kali dalam satu shift ya, karena pasien ini total care dan butuh observasi vital sign setiap 2 jam. Pasiennya pakai NG tube, sehingga makannya pasti dibantu, pasti diberikan sonde. Kemudian terapi intravena, ada obat-obatan yang dimasukkan melalui infus dan pakai suction ya. Kalau pakai suction ya, pastinya pasien ini pasti ada gangguan dalam bersihan jalan nafas ya. Kemudian kondisinya gelisah, disorientasi atau tidak sadar, berarti dalam kondisi ini pasien bisa saja GCS-nya 111 ya, tak mungkin 456 ya, karena dijelaskan kondisinya gelisah ya, atau disorientasi waktu, tempat ya. Nah, tadi itu ketika yang saya jelaskan tadi itu adalah tanda-tanda atau kondisi-kondisi di mana menjelaskan ketergantungan pasien. Nah, tetapi ada catatannya, yaitu tiap klien harus memenuhi 3 kriteria ya. Jika tidak memenuhi 3 kriteria tersebut, maka pasien akan masuk ke kategori sebelumnya. Misalkan ada pasien ya yang segala sesuatunya dibantu, makan dibantu, minum dibantu, pindah posisi dibantu ya. Kemudian pasiennya hanya terpasang NG tube. NG tube ya. Tetapi untuk 4 syarat yang lainnya seperti posisi diatur, observasi vital sign tiap 2 jam, terapi intravena ya, atau pakai suction, kondisi klinis tidak ada, sehingga pasien hanya ada 2 tanda dari total care. Nah, pasien seperti ini maka dia masuk ke minimal partial care. Jadi dia masuk ke kategori sebelumnya. Bisa dipahami ya. Jadi jika hanya 2 tanda yang ada atau ditemukan di pasien, maka pasien itu akan dikategorikan pada kategori sebelumnya. Jika 2 kategori total, maka dia masuk ke partial
care. Jika ditemukan hanya 1 atau 2 tanda di partial care, maka kategori pasien itu adalah di minimal care. Jadi 3 tanda atau kriteria ini harus masuk pada pasiennya. Pasiennya misalkan observasi tiap 2 jam, terapi intravena pakai suction, kemudian kondisinya gelisah ya. Jika ditemukan 3 tanda itu pada pasien, berarti pasien ini dalam kategori total care. Contoh lagi, misalkan pasien ini hanya dipasang Foley kateter, kemudian pasiennya pasang infus, intake output dicatat ya. Misalkan apa, pasien post turpe ya, post operasi turpe itu ya, pasiennya pasang Foley kateter, dia pasang infus, intake output catat. Untuk apa? Untuk mengetahui keseimbangan cairannya ya, itu cairan pipisnya atau cairan untuk membersihkan sisa operasinya ya. Maka pasien dalam kondisi seperti ini dikatakan minimal care, bukan partial care. Karena apa? Hanya memenuhi 2 kriteria saja, pakai Foley kateter dan pasang infus ya. Maka dia masuk yang minimal care. Jika dia 3 atau lebih dari tanda atau kriteria yang disebutkan di sini, maka dia masuk di kategori tersebut. Misalkan pasien ini trauma kepala, yang mana kondisinya perlu vital sign-nya perlu diukur tiap 4 jam, kemudian segala sesuatu yang dibantu ya, kemudian obatnya banyak, kemudian pasien pakai Foley kateter ya 4, maka pasien ini masuk ke partial care. Baik, dipahami ya. Ini kategori terbawah adalah minimal care. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.